Pak Semar, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar kalau investasi naik dan lapangan kerja makin banyak. Apa benar begitu, Pak? Bener, Le. Pemerintah sekarang sedang mendorong banyak program supaya ekonomi kita makin kuat. Investasi nasional tahun ini tumbuh positif. Banyak sektor membuka lapangan kerja baru, mulai dari industri, pertanian, sampai ekonomi desa. Wah, berarti masyarakat dapat manfaat langsung ya, Pak? Presiden Prabowo terus menekankan pentingnya hilirisasi lan kemudahan investasi supaya peluang kerja makin banyak lan menyebar ke seluruh Indonesia. Pak Presiden juga menegaskan, Indonesia jangan hanya menjual bahan mentah. Kalau diolah di dalam negeri, nilai tambah naik dan kesempatan kerja makin luas. Pokoknya, kalau investasi tumbuh, lapangan kerja terbuka, ekonomi rakyat ikut naik. Sekarang saya paham, Pak Semar. Sinergi pemerintah ini memang penting untuk masa depan kita semua. Bersama Pak Prabowo, Indonesia maju, ekonomi kuat, rakyat sejahtera. Saya Riko Noviantoro, bekerja sebagai peneliti kebijakan publik pada Pusat Riset Kebijakan Institute for Development Policy and Local Partnership, sebuah lembaga kebijakan yang berorientasi pada dukungan terhadap pemerintah, masyarakat, dan industri dalam memproduksi kebijakan berkualitas berbasis data. Baik, mungkin secara makro kita mesti menyebutkan bahwa pemerintah di rejim apapun, di pemerintahan bentuk apapun, dia akan terus mendorong bagaimana agar investasi itu hadir, baik di negara-negara yang berkembang maupun negara maju. Kenapa demikian? Karena memang esensi dari investasi itu menjadi bukti bahwa tidak ada negara yang memiliki sumber daya tak terbatas, nggak ada. Semua negara punya keterbatasan. Maka esensi keterbatasan itu dapat dijawab dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang berorientasi mendukung investasi. Nah, investasi itu bisa macam-macam ya, bisa bentuknya modal ya, atau alat, atau kemudian teknologi apapun dia ya, bentuknya. Dan saya berharap kemudian Presiden sekarang Pak Prabowo bisa kemudian mendorong bagaimana iklim investasi kita tumbuh pada semua sektor. Bagaimana modal uang ya atau alat yang bisa masuk ke kita, dan kemudian berikut juga dengan pengetahuan teknologinya. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa melesat sebagai negara yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tapi juga pengetahuannya meningkat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, didukung oleh pengetahuan bangsanya yang meningkat, maka otomatis kita berada pada posisi tidak hanya sebagai negara pengguna. Suatu hari nanti kita bisa menjadi negara yang memproduksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Saya pikir Presiden harus merancang desain kebijakan investasi ke arah sana. Dan tentu kalau praktek-praktek investasi itu bisa dilihat dalam potret undang-undang investasi. Saya pikir sudah cukup menarik lah. Hanya kita lihat komitmennya Presiden bersama jajarannya untuk bagaimana menumbuhkan investasi tersebut. Jangan kemudian nyanyiannya kemana, tapi prakteknya berbeda. Ini yang sering kita khawatirkan. Dalam narasi kebijakan itu selalu berangkat dari optimisme. Tentu optimisme itu bukan berarti optimisme membabi buta tanpa alasan kuat. Saya yakin kalau misalnya dia sudah membuat sebuah rumusan kebijakan, ada argumentasi ilmiah yang menyatakan bahwa ini menjadi instrumen yang dapat melakukan lompatan bagi peningkatan atau serapan tenaga kerja. Kita nggak usah menarik ke arah sana karena saya pikir itu udah ranahnya dialog di tingkat hulu. Yang tingkat hilir yang kita mau harapkan adalah bagaimana
praktek atau regulasi yang sudah diciptakan itu sungguh-sungguh dapat memberikan keberpihakan pada semua aspek. Karena investasi itu bukan hanya pada kepentingan investor, tapi juga kepentingan kita sebagai masyarakat. Nggak hanya kita masyarakat, tapi juga subsistem dalam mekanisme investasi tadi. Misalnya siapa para pedagang yang terlibat, bagaimana para ilmuwan dilibatkan dan seterusnya, termasuk pula pemerintah. Artinya bagaimana kebijakan investasi itu tidak timpang dalam prakteknya. Tidak hanya berpihak pada kepentingan investasi yang memudahkan semua orang datang, ngasih modal, tapi secara diam-diam itu menjadi perpindahan aset. Tentu kita nggak harapkan. Makanya saya berharap pemerintahan sekarang bisa menempatkan praktek investasi itu praktek investasi yang memiliki keberpihakan pada semua elemen masyarakat. Ya, kalau kita bicara efektivitas sebuah kebijakan, memang seringkali ditafsirkan sebagai ruang kerja, ruang interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah. Kita sering lakukan itu ya, ingat ya, kita selalu beranggap bahwa ada ego sektoral. Tapi jangan lupa pula bahwa yang disebut dengan efektivitas kebijakan itu juga ada instrumen di luar adalah penerima kebijakan. Siapa? Kita masyarakat. Ingat nggak peristiwa kemarin yang di Pati? Itu menggambarkan bagaimana kebijakan itu ketika pungutan PBB tapi tidak memberikan keberpihakan kepada masyarakatnya, maka dia mendapatkan respon yang negatif. Jadi saya pikir kebijakan yang efektif itu bagaimana? Kebijakan yang kemudian bisa diterima oleh semua pihak. Jadi saya berharap efektivitas kebijakan itu bukan hanya dilihat dari bagaimana kemudian relasi antar pihak-pihak terkait dalam praktek investasi itu, tapi libatkan juga masyarakat sebagai bagian menumbuhkan efektivitas kebijakan. Narasi hilirisasi itu sebetulnya memang sudah lama digaungkan. Namun lagi-lagi kita memang punya persoalan pada bagaimana menerapkan komitmen terhadap hilirisasi. Karena hilirisasi itu ada fase di tengahnya adalah transfer pengetahuan. Hilirisasi itu dimaknai bukan hanya menjual produk dari yang sudah naik kelas, dari yang sifatnya produk mentah sampai setengah jadi, itu juga ada aspek bagaimana pengetahuan itu bisa dimanfaatkan di dalam praktek hilirisasi. Makanya harusnya ide-ide hilirisasi itu juga sejalan dengan ide meningkatkan riset dan R&D-nya. Nah, kebijakan tentang R&D ini yang juga yang perlunya harusnya diperhatikan pemerintah. Bukan berarti hilirisasi itu hanya sekedar menjual barang mentah menjadi barang setengah jadi. Tapi barang setengah jadi itu dibikin oleh orang lain. Bukan kita sebagai bangsa. Bukan kita. Tapi ada orang lain yang membuat proses hilirisasi itu. Itu kan artinya kita hanya sebetulnya menjual barang mentah juga. Karena pengetahuan nggak kita dapatkan. Makanya dalam praktek hilirisasi harusnya diikuti juga dengan praktek pengembangan riset. Agar para ilmuwan itu bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap semua manfaat sumber daya alam kita atau semua potensi yang kita gunakan hingga dia naik kelas dari barang yang mentah setengah jadi menjadi bahan jadi. Saya pikir itu. Kalau di perkotaan kayak kita di Jakarta ini, tentu sektor-sektor perdagangan umum menjadi sangat penting atau manufacturing ya sangat penting untuk bisa menyerap tenaga kerja. Tapi kalau kita memotret ke kawasan di luar, misalnya Sumatera dan sebagainya, tentu sektor pertanian menjadi penting. Bagaimana pertanian bisa dikembangkan bukan hanya pada praktek sederhana dari menanam, merawat bibit, kemudian panen, tapi juga bagaimana mengoptimalisasi produk-produknya menjadi produk lain. Itu bisa menyerap tenaga kerja. Kalau kita bergerak ke arah tambang, tentu juga bisa menjadi hal menarik tentang bagaimana menyerap tenaga kerja. Namun demikian kalau kita melihat dari sisi Jakarta saja, ya saya pikir perdagangan umum ya itu menjadi manufacturing bisa jadi salah satu cara untuk menyerap tenaga kerja. Ya ini kadang menjadi dilematis. Kalau kita baca dari rejim sebelumnya, kita baca dari era ketika pasca reformasi, aura desentralisasi begitu kuat ya, atau era otonomi daerah begitu kuat. Namun ketika praktek otonomi daerah itu begitu kuat, kepala daerah punya ruang untuk memanggil banyak investor hadir. Namun pada prakteknya kemudian banyak penyimpangan yang kita sebut dengan korupsi. Hingga di era setelah pasca reformasi itu banyak sekali kepala daerah tangkap karena praktek-praktek yang tidak sehat. Sekarang trennya sedikit agak sentralistik nih.
Dengan online submission, one single submission itu kan satu cara untuk bisa semua masuk ya. Tapi itu prakteknya ada di pusat. Nah, saya itu berharap bagaimana agar investor itu tetap bisa hadir dengan segala kemudahan administrasinya, namun tidak merugikan kepentingan publik tadi tersebut. Saya pikir ini penting. Kalau tanya apa dengan one single submission itu sangat memudahkan, secara administrasi itu sangat memudahkan. Saya berharap itu bisa mengurangi praktek-praktek nakal di daerah. Saya pikir perlu ada instrumen tambahan ya untuk menyapai itu. Kalau di undang-undang investasi atau yang TKDN ya, bahwa semua produk itu harus ada TKDN-nya. Saya pikir itu kan salah satu bagian bagaimana bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat atau usaha-usaha di lokal itu yang bisa terlibat dalam sebuah industri besar. Itu bisa terlibat di dalam penyediaan berbagai kebutuhan-kebutuhannya. Saya pikir kalau instrumen tambahan itu bisa terus dikembangkan, dijaga sistemnya, nilai tumbuhnya, saya pikir bisa menarik atau bisa nyampe ke daerah. Persoalannya adalah seringkali TKDN itu nggak memenuhi syarat sebuah industri. Seringkali saya bertemu sama para industriawan juga melihat, misalnya contoh ya, kita mau bikin satu produk mesin, entah itu mesin produksi pangan atau apa ya, dia butuh satu rangkaian di mana rangkaian itu bisa dilakukan oleh pekerja lokal dan dia bisa menyiapkan misalnya gerindanya ya, dia bisa narikan itu, tapi kualitas barangnya itu tidak seperti harapan dia. Nah ini kan juga jadi persoalan buat sebuah perusahaan yang pengen menggandeng pengusaha lokal atau TKDN ya, perusahaan-perusahaan lokal untuk masukkan itu. Nah sisi inilah makanya saya berharap tadi ketika kebijakan investasi tumbuhkan, maka tumbuhkan pula kebijakan-kebijakan yang mendukung riset. Biar apa? Biar mereka tuh bisa berkembang kualitasnya untuk membuat produk-produk yang menjadi satu rangkaian dari sebuah produk besar yang dibuat oleh para investor. Saya pikir tadi kita ada diskusi ya soal kemudahan regulasi ya, kemudahan administrasi ya, bagaimana biar proses perizinan kita tidak terlalu rumit untuk menghadirkan para investor. Yang kedua, kita juga sepakat bagaimana keterlibatan TKDN itu juga diperkuat dengan riset-riset tadi, biar kualitas TKDN-nya juga membaik. Tapi yang saya penting yang ketiga adalah bagaimana kemudian nilai manfaat dari sebuah industri itu bisa benar-benar juga memberikan dampak pembangunan bagi masyarakat lokalnya. Kalau saya sih pengennya mikirkan agar investasi yang kemudian bertumbuh besar, dia selalu ingat bahwa di mana dia mendapatkan hasil pendapatan itu juga bisa dinikmati masyarakat dalam bentuk pembangunan, entah itu sekolah, entah itu jalan, irigasi, ketersediaan internet, kemudahan permodalan, ya entahlah bentuknya apapun ya, dengan pendekatan-pendekatan itu ada ruang tanggung jawab dari perusahaan kepada masyarakat lokal agar kemudian masyarakat lokal itu bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu. Ya baik, saya sih selalu berangkat dalam konteks optimisme. Saya selalu berkeyakinan pemerintah punya dasar untuk memastikan bahwa 19 juta lapangan kerja itu bisa terwujud. Sebagai anak muda harus optimis melihat masa depan. Kalau udah nggak optimis, jangankan lihat masa depan. Besok pagi pun kita udah malas bangun tidur, ya kan? Karena kita anak muda, selalu optimis. Besok pagi kita anggap itu selalu lebih baik. Ya kalau kita baca data itu emang dia fluktuatif ya. Dan namanya investor pasti juga melihat dan menunggu bagaimana arah pemerintahan. Dan saya tentu berharap pula, kita semua berharap di periode ini, setelah tahun pertama, masuki tahun kedua pemerintahan Prabowo Gibran, tentu saya berharap investasi bisa melompat dibandingkan tahun sebelumnya. Karena dengan demikian kita punya harapan
besar. Pertama, selain masalah terserapnya tenaga kerja, tentu pertumbuhan ekonomi kita membaik. Target 8% yang sudah disampaikan oleh pemerintahan sekarang, saya pikir itu juga sudah terukur. Tinggal kemudian bagaimana komitmen untuk mencapai itu. Tunjukkan pada kami sebagai warga bahwa 8% itu adalah langkah-langkah yang rasional untuk tercapai.